6 months into the invasion, Nilfgaard's legions had pierced the heart of the northern realms. Behind them, blood-soaked fields, war-swept wastes. A lone wolf roamed these broken lands, a beast slayer, a whirlwind of rage and steel. They say he was a man obsessed, chasing memories, faces, scents. Yet amidst the chaos, he could only follow his heart. Halo boy, selamat datang di channel Boy. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari franchise The Witcher untuk adaptasi game. Jika kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video dari channel saya, dan sekaligus untuk membantu channel ini untuk berkembang. Oke boy, langsung saja kita mulai pembahasannya. The Witcher adalah permainan action role-playing game yang dikembangkan oleh CD Projekt Red untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series. Game ini didasarkan pada seri novel fantasi yaitu The Witcher. Diawali cerita dari game The Witcher series ini dengan kembali ribuan tahun sebelumnya dan melihat sebuah event yang mengakibatkan terbentuknya latar dunia dari The Witcher. The Witcher event ini dikenal dengan nama The Conjunction of Despair, yang merupakan bencana besar yang mengakibatkan multiverse bergoncang. Bencana ini mengakibatkan anomali di mana monster-monster dan makhluk-makhluk dari berbagai universe lainnya muncul bercampur di Ethereum yang menjadi dunia utama. Dalam game ini, dengan keadaan dunia seperti ini, para ras manusia sebagai makhluk pemilik dari Ethereum mulai bertarung dengan makhluk-makhluk seperti Elf, Genome, dan Durs, atau ras yang dikenal dengan istilah Elder Race, untuk saling menguasai satu sama lain dengan pertarungan tanpa henti. Ini membuat beberapa kelompok ras manusia beradaptasi dengan kekuatan dari para makhluk-makhluk dari luar bumi, sehingga beberapa kelompok manusia ini mampu menguasai magic dan menjadi seorang magis akibat adaptasi ini. Beberapa manusia yang baru lahir ada yang langsung memiliki kemampuan magic yang sangat powerful dan butuh bertahun-tahun untuk dapat mengendalikannya. Orang-orang dengan kelebihan khusus ini disebut dengan istilah sorcerers. Dengan terus berlanjutnya para ras saling menguasai dan juga makin seringnya monster-monster dari universe lain bermunculan di berbagai tempat yang ada di bumi. Ini membuat beberapa petarung asal bumi bersatu untuk membentuk kelompok yang dikenal dengan nama Witcher. Kelompok Witcher ini melakukan mutasi genetik untuk meningkatkan kemampuan mereka dan juga bisa menguasai sihir. Kelompok ini mulai merekrut para anak kecil untuk menjalani serangkaian proses mutasi genetik yang memiliki risiko yang sangat tinggi, karena hanya sebagian anak kecil yang akan berhasil tetap bertahan hidup. Setelah melakukan mutasi genetik ini, anak-anak yang berhasil bertahan hidup setelah proses mutagen kemudian mulai dilatih di Witcher School untuk bisa menguasai peningkatan kemampuan mereka dan juga sihir mereka. Hingga pada akhirnya mereka tumbuh dan menjadi seorang hunter yang jasanya dapat disewa untuk membasmi para monster yang ada dan ataupun pertarungan lainnya. Pada dasarnya, pembentukan kelompok Witcher ini tidaklah sebagai petarung sukarela. Berbicara tentang Witcher, sekarang kita akan fokus dengan salah satu Witcher yang menjadi karakter utama dalam franchise ini, yaitu Geralt. Geralt adalah anak dari prajurit yang bernama Colin dan istrinya yang merupakan seorang magus bernama Visena. Setelah Geralt dilahirkan, ia dibawa oleh ibunya ke School of the Fort, salah satu sekolah Witcher yang bertempat di Kaer Morhen. Disinilah Geralt dibesarkan. Di bawah arahan mentor School of the World yang bernama Questionnaire, seperti sebuah kewajiban, Geralt juga menjalani proses mutagen sebagai syarat utama menjadi seorang Witcher. Dan beruntung, Geralt merupakan salah satu dari sedikit anak yang berhasil melalui proses mutagen ini dengan selamat hingga membuatnya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan juga beberapa kemampuan magic, tapi efek samping dari mutagen ini merubah rambut Geralt yang menjadi warna putih. Singkat cerita, setelah Geralt dirasa mampu untuk menjadi seorang hunter, Wesemir kemudian menambahkan nama Geralt menjadi Geralt of Rivia untuk mendapatkan reputasi bagi klien yang ingin memakai jasanya. Meskipun Geralt tidak berasal dari kerajaan Rivia, setelah menjadi seorang Witcher dan hunter, Geralt mulai dekat dengan beberapa karakter seperti
Sortan Chifai Gasogok atau kurcaci. Dan Delian, seorang penyair yang sebelumnya diselamatkan oleh Geralt dan sempat ikut dengan Geralt dalam beberapa petualangannya, dan juga dua wanita sorceress yang menjalin hubungan percintaan rumit dengan Geralt, yaitu Triss, Mary York, dan juga Jennifer of Fingerboard. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Geralt berhasil membantu seorang karakter yang bernama Dany alias Emhyr Formless, raja dari kerajaan Citra sekaligus kaisar dari Nilfgaard yang sempat mengalami kutukan, berubah menjadi manusia Heathercourt atau Landak. Setelah Geralt berhasil membantu Emhyr menghentikan kutukan ini, Geralt dibayar dengan hadiah Law of Surprise. Apa itu Law of Surprise? Jadi, Law of Surprise ini adalah hukum yang sudah digunakan oleh manusia selama bertahun-tahun yang mengikat dua orang yang dibantu dan juga membantu, di mana ras yang membantu akan mendapatkan hadiah dari yang membantu. Tapi hadiah tersebut sama-sama tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Itulah kenapa namanya Surprise. Di dalam kasus Law of Surprise, Geralt dan Emhyr ini, Geralt meminta anak yang dikandung oleh istri Emhyr sebagai hadiahnya. Jadi apapun jenis kelamin dari anak itu nanti akan menjadi milik Geralt. Meskipun baik Geralt dan Emhyr belum mengetahui jenis kelamin dari anak itu. Setelah lahirnya anak tersebut, Geralt berhak memiliki anak itu sebagai hadiah Law of Surprise-nya. Setelah membantu Emhyr, anak ini adalah Ciri Laviona Ellen Yano, atau lebih dikenal dengan nama Ciri. Dan seiring berjalannya waktu, Geralt dan Ciri seperti memiliki koneksi, di mana keduanya beberapa kali terpisah, tapi pada akhirnya ditakdirkan untuk bertemu kembali. Ciri kemudian dibawa oleh Geralt untuk ke Ermohan, tempat School of the World, untuk menjalani pelatihan. Karena Ciri ingin menjadi Witcher seperti Geralt, tapi selama menjalani pelatihan ini, Ciri ternyata membangkitkan kekuatan magicnya, yaitu dapat membuat portal menembus multiverse. Tapi di sini, Ciri belum bisa mengendalikan kekuatannya ini. Hal ini mengungkapkan bahwa sebenarnya Ciri seorang sorceress yang diwarisi oleh ibunya, Pivetta, yang juga merupakan seorang sorceress. Sesuai dengan kondisi ini, Geralt meminta bantuan Jennifer untuk bisa membantu Ciri mengendalikan kekuatannya, karena Jennifer merupakan salah satu sorceress terkuat di dalam dunia The Witcher. Singkat cerita, setelah Ciri mulai berhasil mengendalikan kekuatan magicnya, tanpa disadari, memancing Aedion, pemimpin dari kelompok Weirton yang berasal dari bangsa Elf. Aedion merasakan keadaannya Edelbert dalam tubuh si Edelbert sendiri, merupakan darah dari keturunan Laradoran, seorang Elf yang membawa kekuatan magic yang sangat kuat. Untuk itulah, Aedion menginginkan Edelbert dalam tubuh Ciri untuk menyelamatkan pasukannya dari bencana Wardboss yang menyerang dunianya dan berniat meleport semua pasukannya dengan menggunakan kekuatan portal Ciri. Dan sejak saat itu, Weirton mulai memburu Ciri. Dan di sini Weirton kesulitan untuk menangkap Ciri, karena Ciri selalu bisa menekan diri dengan memanfaatkan portalnya, dan dengan begitu, Aedion memutuskan untuk mengincar orang terdekat dari Ciri untuk memancingnya, hingga pada akhirnya Aedion menangkap Yennefer dan membawanya. Mengetahui hal ini, Geralt dengan bantuan beberapa Witcher dari Sword of Fire menyusul dan berencana untuk membebaskan Yennefer. Tapi karena kalah kemampuan, Geralt menawarkan dirinya untuk kebebasan Yennefer yang disetujui oleh Aedion. Dan setelah proses pertukaran ini, Geralt mulai menjadi pasukan Wedge setelah dicuci otaknya untuk menguasai beberapa wilayah sebagai rumah baru dari pasukan Weirton nantinya. Tapi pada akhirnya, Ciri mengetahui apa yang terjadi kepada Geralt hingga Ciri berhasil men-trigger Geralt dan menteleportnya untuk bebas dari tarangan Aedion. Sedikit catatan, pada titik ini, keberadaan Ciri berpindah-pindah untuk menghindarkan dirinya di-tagging oleh Aedion. Setelah Geralt dibebaskan oleh Ciri dari tangan Aedion, di awal seri The Witcher pertama, Geralt dalam keadaan pingsan berada di sebuah hutan di luar Kaer Morhen dan mengalami gangguan ingatan yang membuatnya melupakan beberapa memorinya. Dan sebelum akhirnya ia diselamatkan oleh beberapa Witcher dan dibawa ke Kaer Morhen untuk menjalani penyembuhan. Beberapa saat kemudian, Kaer Morhen diserang oleh kelompok Salamander yang dipimpin oleh Assar Javed bersama The Professor. Tujuan mereka menyerang Kaer Morhen
adalah untuk mencuri ramuan mutagen yang selama ini digunakan di School of Ward. Akibat penyerangan ini, para Witcher berpencar untuk memburu para Salamander dan mengambil kembali ramuan mutagen tersebut. Geralt yang mendapatkan tugas ini pergi ke wilayah Vizima, ibu kota dari kerajaan Temeria. Kemudian setelah Geralt berada di Vizima, ia menyadari bahwa wilayah ini sedang terjadi konflik antara pasukan Ordo Flaming Rose melawan kelompok non-human yang bernama Scourter. Di sini, Geralt harus terlibat dalam konflik ini, dan player diberi opsi untuk memilih berpihak ke Ordo atau kelompok Scourter, yang nantinya sama-sama akan membawa Geralt ke kelompok Salamander, dan hingga akhirnya berhasil membunuh The Professor. Lalu kemudian di kota Vizima ini, Geralt juga bertemu dengan beberapa kawan lamanya, yaitu Sultan Dandelion dan juga Princess Ada, yang dulu pernah Geralt selamatkan dari kutukannya. Tapi karena kutukannya kembali kambuh, Princess Ada menyuruh pasukan kerajaan Temeria untuk membunuh Geralt. Beruntung bagi Geralt yang diselamatkan oleh Tish. Singkat cerita, konflik antara Ordo dan juga non-human sampai ke titik puncaknya, di mana Geralt juga terlibat dalam konflik ini. Di akhir konflik, Geralt harus berhadapan dengan bentuk monster dari Princess Ada yang kembali kambuh. Pada titik ini, player diberi pilihan, yaitu membunuh Princess Ada dalam wujud monsternya atau menyelamatkannya dan menghilangkan kekutukannya lagi. Jika kita memilih membantu Princess Ada untuk kembali normal, ayahnya, yaitu Raja Fortress, akan berterima kasih kepada Geralt dengan cara membantunya men-tracking Ashar Javad, pemimpin Salamander, hingga pada akhirnya Geralt berhasil membunuhnya. Geralt menemukan fakta bahwa sebenarnya orang di balik Salamander adalah Grandmaster Ordo Flaming Rose, yaitu Jacques Souldersburg. Di sini, Jacques beralasan bahwa ia akan memanfaatkan mutagen ini untuk menyelamatkan umat manusia dari ramalan Apocalypse Ice Age. Tapi Geralt tidak mau percaya dengan alasan tersebut. Dan pada akhirnya, Geralt menghadapi Jacques dan berhasil mengalahkannya. Dan setelah mengalahkan Jacques, The Jedi dalam wujud Spectre muncul, tapi di sini Geralt tidak mengingat apapun tentang Eredin. Eredin muncul untuk mengambil jiwa dari Jacques di akhir cerita seri pertama The Witcher ini. Geralt menerima hadiah dari Raja Fortress atas semua yang dilakukannya selama di Vizima, tapi saat Geralt ingin meninggalkan tempat ini, seorang assassin datang dan mencoba untuk membunuh Raja Fortress. Dan beruntung, Geralt berhasil menghentikannya dan membunuh assassin tersebut yang ternyata merupakan seorang Witcher setelah seri The Witcher pertama berakhir. Berlanjut ke seri The Witcher 2, di mana Geralt mencari tahu siapa dalang di balik usaha pembunuhan Raja Fortress. Di waktu bersamaan, Raja Fortress meminta bantuan Geralt untuk mengambil kedua anaknya dari hubungannya dengan seorang wanita yang bernama Maria Lavalette. Di sini meskipun berhasil mengklaim kedua anaknya ini, tapi pada akhirnya seorang assassin berhasil membunuh King Fortress, dan Geralt tidak bisa berbuat apa-apa. Geralt yang dituduh melakukan pembunuhan tersebut karena merupakan satu-satunya orang yang ada di TKP. Dalam penahanannya, Geralt berhasil meyakinkan Vernon Roth, leader dari Special Force Kerajaan Temeria, bahwa dia tidak bersalah. Hingga pada akhirnya, Roth mempercayainya dan membantu Geralt melarikan diri dari penjara. Dan setelah bebas, Geralt berhasil bertemu dengan Triss dan mengajaknya mencari tahu dalang dibalik pembunuhan para raja ini. Geralt, Triss, dan Roth kemudian pergi ke sebuah daerah yang bernama Folstem, perbatasan antara kerajaan Temeria dan juga kerajaan Elder, untuk mencari clue di sana. Dan karena baru-baru ini Raja Eden juga berhasil di assassination. Kemudian beberapa saat setelah ketiganya berada di Folstem, mereka disergap oleh kelompok Scourters yang dipimpin oleh Eowford. Tapi pada akhirnya mereka dibebaskan. Pertemuan dengan Eowford ini memberikan mereka clue, di mana Eowford mengungkapkan bahwa sebelumnya ia didatangi oleh seorang yang meminta bantuan untuk membunuh para raja-raja dari kerajaan utara, yang kemungkinan adalah dalang dibalik pembunuhan raja-raja ini. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Roth menyerang pasukan Eowford sebagai balas dendam dengan atas kematian Raja Fortress, karena menganggap Eowford terlibat dalam usaha pembunuhan Raja Fortress. Dan pada titik ini, player diberi pilihan apakah Geralt akan membantu Eowford atau Chaos. Dengan kekacauan ini, Geralt akhirnya berhadapan dengan pembunuh para raja yang bernama Leto, yang juga merupakan seorang Witcher. Tapi dalam pertempuran ini,
Jared dikalahkan oleh Leto, dan Leto menangkap Triss untuk menteleportnya ke kerajaan Aether. Di waktu bersamaan, Raja Hansel sedang menginvasi Aether yang saat ini para raja. Di sisi lain, Jared bersama dengan Eobard atau Hurst tergantung pilihan dari Flyer untuk menyusul ke daerah Virgin di kerajaan Elden. Kedua, pilihan ini memiliki perbedaan plot cerita, di mana jika Flyer memilih Jared bersama Ross, maka Jared akan berada di pihak Raja Hansel dan harus menghadapi pemimpin kelompok pemberontak yang bernama Jaskia bersama dengan seorang sorcerer yang bernama Philip Earhart. Sedangkan jika Flyer memilih Jared bersama Portiat, maka Jared akan berada di pihak Jaskia dan Pliva untuk melawan Raja Hansel. Tapi sebenarnya tujuan utama Jared adalah mengejar Leto dan juga menyelamatkan Triss. Selama konflik di Virgin ini, Jared mendapati fakta bahwa ternyata Jaskia adalah seorang seekor naga yang dapat berwujud manusia dan dikendalikan oleh Pliva. Kemudian kedua, plot ini sama-sama berakhir dengan kekalahan dari Raja Hansel, baik itu mati ataupun mengakui kekalahannya. Setelah konflik ini berakhir, Jared pergi ke daerah Locthwaite, tempat Ish ditahan. Baik itu pergi bersama Ross maupun Eobard. Di saat bersamaan, di tempat ini juga terdapat pertemuan antara para raja-raja kerajaan utara untuk membahas masalah pembunuhan beberapa raja di kerajaan utara. Ini ternyata di sini terungkap Philippa bersekutu dengan Scylla de Tansaphir, salah satu pemimpin dari kelompok penyihir Lord of Swords, yang bermaksud untuk menyerang pertemuan tersebut dengan memanfaatkan Jaskia dalam bentuk wujud naganya. Dan pada titik ini, Flyer diberikan beberapa pilihan untuk menentukan beberapa plot cerita, seperti menyelamatkan Philippa yang setelah penyerangan ditangkap oleh Raja Eredenia dan dibuat buta. Menyelamatkan Philippa ini dapat membuat Jaskia kembali ke wujud manusianya. Lalu pilihan lain adalah menghadapi bentuk naga Jaskia dan membunuhnya. Setelah itu, Jared mengejar Scylla yang mencoba kabur menggunakan alat teleport yang sayangnya telah disabotase oleh Leto. Sebelumnya di sini Jared kembali mendapatkan pilihan, yaitu membantu Scylla yang terjebak di alat tersebut atau meninggalkannya hingga mati. Kemudian pada akhirnya Jared berhasil menyelamatkan Triss dan juga berhadapan kembali dengan Leto. Leto kemudian mengungkapkan bahwa Leto berasal dari School of the Fiver yang pernah membantu Jared saat pergi menyelamatkan Yennefer dari tangan Erin. Di sini Jared tidak mengingatnya karena masalah ingatannya. Leto kemudian mengatakan bahwa setelah Jared menukar dirinya dengan Yennefer, Leto membawa Yennefer dengan selamat. Leto juga kemudian mengungkapkan kebenaran kenapa dia membunuh para raja-raja ini. Karena ia dijanjikan oleh God of Empire bahwa School of the Fiver akan dipulihkan jika Leto mengacaukan kerajaan utara. Pada titik ini, Flyer diberi pilihan untuk menentukan nasib dari Leto, yaitu meninggalkan Leto karena telah membantu Yennefer atau untuk melawannya hingga mati karena telah membuat kekacauan di kerajaan utara. Setelah itu, di akhir seri Witcher 2 ini, Jared memutuskan untuk mencari Yennefer. Dan cerita berlanjut ke seri The Witcher 3, di mana cerita akan berfokus kepada Jared dan juga Ciri. Kita akan terlebih dahulu ke perspektif Ciri, yang dimana setelah beberapa waktu mencari keberadaan Ciri, Werhan akhirnya dapat merasakan keberadaan Ciri di daerah Skellige Island bersama dengan temannya elf yang bernama Avlak. Ciri dan Avlai kemudian berjuang untuk menghindari pasukan Werhan yang mengincar Ciri dalam pelarian mereka. Eredin berhasil menanamkan kutukan ke dalam tubuh Avlak. Singkat cerita, karena kutukan Avlak mulai merubah dirinya, ia kemudian menggunakan magicnya untuk melindungi Ciri dengan cara membuat Ciri koma, sehingga Werhan tidak dapat merasakan keberadaan Ciri. Lalu setelah membuat Ciri koma, Avlak kemudian berubah menjadi seorang Keter yang dikenal dengan nama Uma akibat kutukan dari Eredin. Karena Ciri saat ini telah koma, kita akan ke perspektif Jared, yang seperti yang kita tahu di akhir seri The Witcher 2, ia memutuskan untuk mencari Yennefer. Lalu dengan bantuan mentornya, Vesemir, Jared berhasil bertemu dengan Yennefer yang sedang bekerja di bawah Nilfgaardian. Setelah pertemuan mereka, Yennefer meminta Jared untuk menemui Kaisar Nilfgaardian, yaitu Emhyr, sekaligus ayah kandung dari Ciri. Di sini, Emhyr kemudian meminta bantuan Jared untuk menemukan Ciri dan membawa Ciri kepadanya. Meskipun kita tahu, Ciri secara Lord of Swords telah menjadi milik Jared. Tapi nanti di ending, terdapat beberapa opsi, apakah Jared akan membawa Ciri kembali ke ayah kandungnya atau tidak. Singkat cerita,
Setelah itu, Geralt mulai men-tracking keberadaan Ciri, yang membawa Geralt bertemu dengan karakter lagi, Baron, dan juga teman lama Geralt, yaitu si Dandelion, yang sebelumnya bertemu dengan Ciri selama pelarian Ciri bersama Avlak. Hingga pada akhirnya, Geralt mengetahui tentang Uma, wujud kutukan dari Avlak. Setelah itu, Geralt membawa Uma ke Kaer Morhen untuk mengangkat kutukannya. Dengan bantuan kekuatan Yennefer, kemudian setelah kembali ke wujud Avlak, memberitahukan keberadaan Ciri yang sebelumnya ia buat koma. Pada akhirnya, Geralt bertemu dengan anak angkatnya ini. Di sini, Ciri kemudian mengungkapkan tujuan utama Eredin, yaitu ingin memanfaatkan kekuatan Votann dari Ciri untuk membawa rasnya dalam jumlah besar menghindari White Force, awal dari Apocalypse Isaac, seperti yang dibilang oleh Jack Weiss di seri pertama The Witcher. Dan kemudian Eredin akan mencari wilayah untuk dikuasai sebagai tempat tinggal baru bagi rasnya. Setelah pertemuan ini, Geralt membawa Ciri kembali ke Kaer Morhen, dan beberapa waktu kemudian, dengan sadarnya, Ciri ini Wildhand akhirnya dapat mengesahkan keberadaan Ciri lagi, dan kemudian menyerang Kaer Morhen. Dalam penyerangan ini, Vizimir terbunuh karena melindungi Ciri. Ciri yang marah kemudian melepaskan kekuatannya dan mengakibatkan ledakan yang memukul mundur pasukan Wildhand. Dan setelah kematian dari mentor Semir ini, Geralt memutuskan untuk menghadapi Wildhand. Tapi sebelum itu, ia membutuhkan sekutu untuk menghadapi pasukan Wildhand. Dalam usahanya ini, Geralt berhasil mendapatkan bantuan dari pasukan Death Guardian of Scourge, yang kini dipimpin oleh Philippa, dan juga pastinya Yennefer dan Triss. Singkat cerita, Avlak kemudian memancing pasukan Wildhand dengan menggunakan Soulstone ke daerah Sirge, yang menjadi tempat pertarungan mereka, dan pada akhirnya Geralt berhasil mengalahkan dan membunuh Eredin untuk menghentikan para Wildhand. Tapi setelah matinya Eredin, ternyata Wild Force mengikuti Eredin dan sekarang mengancam bumi. Di sini, Ciri mengorbankan dirinya untuk menteleport Wild Force dengan kekuatannya. Pada titik ini, terdapat beberapa plot ending, dan tergantung progres yang dicapai oleh player selama game. Yang pertama adalah jika Geralt tidak mendapatkan progress selection yang kurang maksimal dengan Ciri, maka Geralt akan menganggap Ciri telah mati setelah menteleport Wild Force, dan nasib Ciri tidak diketahui. Ending lainnya yaitu jika Geralt mendapatkan progress relation yang sangat baik dengan Ciri, maka Ciri akan kembali setelah menteleport Wild Force. Lalu Geralt akan pensiun sebagai hunter dan menjalani kehidupan dengan Yennefer atau Triss. Tergantung progres lain lagi, atau Geralt akan melanjutkan pekerjaannya sebagai hunter sendirian, sementara Ciri akan menjadi permaisuri dari Nilfgaard of Fire. Kemudian ending terakhir adalah jika Geralt tidak membawa Ciri kembali ke Emhyr, yaitu ayah kandungnya, ia akan memasukkan kematian Ciri, dan keduanya melanjutkan kehidupan dengan menjadi pasangan Witcher ayah dan anak. Oke boy, itulah alur cerita dari game franchise series The Witcher. Dan terima kasih sudah menyaksikan pembahasan video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you boy.